Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dafa Record, tempatnya berbagi informasi. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Nah, pada video kali ini akan mencoba menyampaikan beberapa informasi terkait perkembangan dari pelaksanaan ujian EPS tahun 2024 ini yang kemarin baru saja dilaksanakan pendaftaran ya. Tertanggal terakhir di tanggal 20 kemarin adalah terakhir pendaftaran. Nah, dari pendaftar yang sudah masuk itu kira-kira ada berapa? Nah, mungkin sudah banyak teman-teman yang sudah mengetahui jumlahnya adalah sebanyak 62.930 peserta ya. Jadi lumayan cukup luar biasa di tahun ini. Mungkin dari tahun-tahun sebelumnya selisihnya bisa 2 kali lipat total keseluruhan ya. Kalau yang di tahun 2023 kemarin itu totalnya sekitar 35 ribuan ke atas, itu sebelum proses verifikasi data ya. Nah, setelah verifikasi data yang lolos bisa ikut ujian sekitar 34 ribu ya. Nah, gimana, masih semangat untuk bersaing di tahun ini ya? Jadi coba di sini saya sampaikan, kemarin ada informasi dari BP2MI ini yang mungkin sudah tahu, ada live streamingnya dari BP2MI ya. Yang pertama menyampaikan terkait berapa jumlah pendaftar di tahun ini dan beberapa tahapan pelaksanaan yang akan diagendakan di bulan-bulan ke depan ini ya. Yang pertama ini coba saya sampaikan di sini, untuk manufaktur itu yang disediakan lowongannya atau kuotanya di tahun ini sebesar 7.129 kuota ya. Dan pendaftarnya untuk manufaktur tahun ini sebesar 46.408. Nah, kira-kira itu banding berapa dan kira-kira KKM-nya nanti berapa. Jadi teman-teman harus benar-benar menyiapkan karena persaingannya cukup luar biasa di tahun ini ya. Kemungkinan besar KKM-nya ini akan tinggi kalau melihat kuotanya 7.129 berbanding dengan pendaftar itu ada 46.408 peserta untuk di sektor manufaktur. Di sektor yang kedua untuk di perikanan, dari kuota 4.097 ini yang mendaftar di perikanan ada 6.299. Nah, kalau melihat peminatnya atau yang masuk di sektor perikanan jumlahnya segitu, kemungkinan KKM-nya di perikanan juga akan naik ya. Yang sebelumnya biasanya tidak terlalu tinggi, kemungkinan di tahun ini akan tinggi untuk KKM-nya. Nah, ini untuk di shipbuilding, dari kuota 293 ini pendaftarnya yang masuk di sektor shipbuilding ada 1038 peserta. Nah, cukup 2 banding berapa ya? Ini 293 yang daftar 1000. Jadi mungkin saingannya per satunya itu bisa 3 sampai 4 orang, 2 kali 3 6, bisa 5, 1 orang itu bisa 5 saingannya. Yang selanjutnya ini di sektor yang baru yang kemarin baru muncul terus tahun ini juga baru ada, ini di sektor servis. Ini ada 101 kuota. Nah, untuk pendaftarannya ada 342 di servis 1. Nah, ini yang double itu di servis 2 ya. Dari kuota 4.782 yang masuk atau yang melamar di servis 2 ada sebanyak 8.843. Ini termasuk sektor baru tapi peminatnya cukup luar biasa, cukup besar. Nah, dan sedangkan totalnya untuk keseluruhan dari kuota yang disediakan ada 16.402. Ini pendaftarnya ada total 62.930 peserta. Nah, gimana, masih semangat? Yang jelas gini ya, untuk proses ini nanti akan ada tahapan berikutnya, yaitu tahapan verifikasi data. Nah, nanti kemungkinan di verifikasi data ini dari total 62.930 itu ada
mungkin yang tidak lolos verifikasi ya, seperti tahun sebelumnya itu ketika verifikasi data ada yang tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya karena kendala sesuatu dari segi administrasi, dari segi hal yang mungkin pernah pelanggaran di Korea, akhirnya tidak bisa mengikuti proses ujian lagi ya. Jadi nanti ada tahapan ini untuk verifikasi data. Nah, untuk verifikasi data ini jadwalnya kapan? Jadwalnya dimulai tanggal 26 Februari. Nah, sekarang tanggal 22, mungkin kurang berapa ya? 4 hari lagi. Jadi pelaksanaan verifikasi data itu tanggal 26 Februari sampai 10 Maret. Nah, jeda waktunya cukup panjang gitu. Cuma untuk verifikasi data di tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau memang ini disesuaikan benar-benar, nanti yang memantau itu adalah pihak BP3MI DKI sama BP3MI Jawa Tengah. Jadi teman-teman hanya fokus di akun Siskopnya masing-masing. Nanti kalau ada kesalahan data akan diberikan notifikasi ke situ. Nah, jadi teman-teman bisa memantau akun Siskopnya masing-masing gitu. Kalau tidak salah penyampaian, kemungkinan seperti itu proses verifikasi datanya. Jadi yang mendata nanti pihak BP3MI ya. Jadi teman-teman tinggal mengecek di akun Siskopnya masing-masing. Nah, setelah itu nanti lolos verifikasi, akan diverifikasi lagi pihak HRD Korea di tanggal 15 Maret. Jadi nanti teman-teman setelah lolos verifikasi di BP2MI itu nanti akan diverifikasi lagi dari HRDK tertanggal 15 Maret ya, 15 Maret. Nanti akan dicek lagi sama pihak HRD Koreanya. Jadi masih ada 2 tahapan teman-teman yang harus dilalui gitu. Nah, untuk verifikasi data nanti yang dipersiapkan apa adalah yang pertama KTP dan juga bukti pendaftaran. Nah, ini ada catatan tersendiri untuk teman-teman yang kemarin sudah ikut ujian tapi tidak lulus. Nah, itu kemarin disampaikan tidak perlu melakukan biometrik lagi. Jadi tidak perlu pengecekan kayak kemarin lagi. Kalau yang disampaikan di kemarin ya seperti itu di live streamingnya di YouTube-nya BP3MI ya. Jadi nanti teman-teman yang khusus yang kemarin sudah ikut ujian tapi tidak lolos ujian, nah itu tidak perlu melakukan sidik jari lagi. Jadi khusus untuk teman-teman yang masih baru daftar, nah itu yang melakukan pengecekan sidik jari. Nah, untuk pelaksanaan ujian nanti insya Allah kalau tidak ada perubahan, kemarin disampaikan itu dimulai tanggal 25 Maret sampai 16 Oktober. Kalau melihat waktunya ini cukup panjang ya, jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sampai 7 bulan. Nah, kalau melihat ini kemungkinan akan dibuat seperti tahun sebelumnya, yaitu ada 3 sampai 4 gelombang karena pendaftarnya cukup banyak. Jadi pas pelaksanaan ujian kemungkinan akan dibagi menjadi 3 sampai 4 gelombang ya. Nah, itu nanti setelah teman-teman mengikuti ujian CBT atau UBT sekarang kan ujiannya pakai tablet itu. Nah, setelah nanti dinyatakan lolos, nah itu teman-teman yang lolos akan mengikuti skill test. Nah, untuk pelaksanaan skill testnya itu tanggal 7 Mei sampai 22 November. Jadi masih proses lagi ya. Jadi tanggal 7 Mei sampai 22 November. Jadi teman-teman yang nanti lolos di gelombang yang pertama tadi kan 25 Maret sampai 16 Oktober. Jadi nanti yang gelombang pertama itu akan diumumkan terlebih dahulu. Kemudian yang dinyatakan lolos itu nanti akan mengikuti skill test. Nah, tertanggal 7 Mei. Nah, nanti sampai selesainya tanggal berapa itu menyesuaikan pengumuman yang lebih lanjut dari BP2MI. Dan untuk pengumuman kelulusannya total setelah ujian CBT dan juga skill test
Nah, itu diumumkan yang pertama itu di tanggal 30 Mei, kemudian 4 September, 2 Agustus sama 29 November. Kalau melihat timeline-nya ini, kemungkinan ujiannya nanti akan dibuat 4 gelombang ya, 4 gelombang. Jadi nanti untuk pengambilan nilai itu total dari nilai untuk khusus yang manufaktur, total dari nilai CBT akan digabungkan dengan nilai skill test. Nah, itu nanti akan diakumulasi menjadi satu, kemudian nanti akan dirankingkan ya. Dari berapa teman-teman yang ikut ujian akan dirankingkan nilainya dari yang tertinggi sampai kira-kira KKM-nya yang paling rendah berapa gitu. Dan akan diambil seperti yang dibutuhkan kuotanya. Kalau di sini yang disediakan 7.129. Nah, kemudian nanti ada penambahan kuota ya. Berdoa saja semoga nanti ada penambahan kuota. Nah, mungkin saja untuk informasi pada kesempatan kali ini. Tetap semangat meskipun saingannya luar biasa, khusus untuk yang manufaktur ini saingannya cukup banyak ya. Jadi ada 46.408. Tapi masih ada 2 tahapan yang harus dilalui, yaitu verifikasi data dari BP2MI dan verifikasi data dari HRDK. Jadi tetap semangat, diimbangi dengan berdoa. Semoga nanti teman-teman yang masih proses bisa diberikan kelancaran. Nah, semoga video pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.